Tapi yang pasti dari cerita itu kita berkeyakinan bahwa Amar tidak bersalah, ya kan, bahwa Amar adalah korban daripada narkoba. Kabar mengejutkan kembali datang dari balik jeruji besi Nusa Kambangan. Di tengah pengawasan super ketat status high risk, Amar Zoni justru dikabarkan mengalami perubahan drastis hingga bersiap melancarkan jurus hukum terakhirnya. Bukan cuma soal penampilan fisik dan kabar dirinya yang mendadak makin religius, diam-diam tim kuasa hukumnya ternyata sedang menyiapkan senjata rahasia yang siap mengguncang meja hijau. Mereka bersikeras bahwa Amar Zoni murni hanyalah korban yang dijebak keadaan, bukan seorang bandar apalagi pengedar. Lantas, benarkah kejutan besar dalam memori PK ini bisa membebaskan Amar Zoni dari status penahanan beresiko tinggi? Atau ini hanya manuver sengit demi mengincar remisi? Perkembangan kondisi Amar Zoni selama menjalani masa tahanan dengan pengawasan ketat high risk kembali menjadi perhatian publik. Meski terpisah jarak dan aturan yang super ketat, pihak kuasa hukum terus memantau keadaan sang aktor secara berkala. Kuasa hukum Amar Zoni, Krishna Murthy, mengungkapkan komunikasi dengan kliennya saat ini dilakukan secara terbatas melalui video call Zoom dari lapas. Meskipun durasi dan jumlah orang yang mengikuti pertemuan tersebut dibatasi, komunikasi rutin terus berjalan untuk memastikan kondisi Amar di Nusa Kambangan. Kondisi Amar, jadi kita sebagai kuasa hukum tuh kan mempunyai hak untuk berbicara dengan Amar melalui Zoom. Kan kita melalui Zoom meeting bersama dengan Amar, video call, kita mengajukan dulu ke lapas di sana bahwa kita akan berbicara dengan Amar. Kemudian dibatasi orangnya dalam pertemuan video call itu, dan waktunya hanya sekitar 15-20 menit. Jadi terakhir sekitar 1 minggu yang lalu. Dan sudah berskala, kan kita semenjak Amar dipindah ke sana, kita sudah 4 kali komunikasi dengan Amar. Dalam interaksi terbaru, Amar dilaporkan berada dalam kondisi sehat dan tampak jauh lebih tenang. Penampilannya kini diwarnai dengan canggut yang semakin lebat serta kondisi fisik yang terlihat lebih segar dan berisi dibandingkan awal masa penahanannya. Selama berada di Nusa Kambangan, hari-hari Amar juga diisi dengan berbagai kegiatan positif. Ia disebut semakin taat beribadah, rajin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, serta rutin menjalankan ibadah puasa sunnah. Pihak kuasa hukum menilai perubahan sikap ini menunjukkan bahwa Amar sudah mulai beradaptasi dengan baik di tempat barunya, meninggalkan kepanikan yang sempat ia rasakan saat awal-awal menghadapi proses hukum. Dan terakhir, kondisi Amar dalam keadaan baik-baik saja, kan semakin berjenggot, lalu sudah juga mulai terbiasa dengan kondisi di sana. Amar seperti biasa aja, kan kondisinya dia lebih banyak taat beribadah, terus berpuasa, dia lebih rajin berpuasa, kemudian dia lebih meningkatkan keimanannya, dia meningkatkan diri kepada Tuhan, lalu kebanyakan religiusnya, kan dalam kondisi ini kebanyakan religiusnya. Tapi saya melihat wajahnya Amar Zoni, kan Bang Amar ini wajahnya udah lebih keadaan tenang lah, udah lebih keadaan manis. Ketimbang, kan saya tanya, saya tanya kan, Amar, gimana kondisi kamu? Kan waktu ketika kamu masuk dulu, dengan masuk sekarang gimana? Oh berbeda Bang, sekarang udah lebih baik saya daripada yang dulu pertama kali dia sempat dimasukin, lalu dia persidangan kan dia ada di Jakarta, di Salemba, di Salemba ya, kalau nggak salah di Salemba, lalu kemarin hasil setelah putus, kemudian Cipinang atau Salemba, kemudian dibawa lagi kan dia ke Nusa Kambangan, tapi kondisi dia bilang sudah lebih baik dari yang kemarin. Namun Iginaris, ketenangan dan kepasrahan Amar di balik jeruji bukanlah tanda bahwa perjuangan hukumnya telah selesai. Di balik senyum dan perubahan fisiknya, sebuah strategi besar tengah dimatangkan oleh tim kuasa hukum untuk membalikkan keadaan. Perjuangan Amar Zoni untuk mengetuk pintu keadilan kini memasuki babak paling krusial. Tidak tinggal diam atas vonis yang menjeratnya, tim kuasa hukum siap melayangkan amunisi pamungkas yang diyakini bisa menjadi titik balik nasib sang aktor. Langkah hukum yang paling dinantikan oleh pihak Amar adalah peninjauan kembali atau PK.
Tim kuasa hukum kini sedang merampungkan seluruh draft memori VK sebelum didaftarkan secara resmi ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum menjelaskan bahwa berkas draft VK telah dikirimkan secara langsung kepada Amar untuk dipelajari dan disetujui poin-poinnya. Diskusi mendalam mengenai finalisasi berkas ini terus dijadwalkan agar target pendaftaran ke Mahkamah Agung dapat terlaksana sesuai rencana. Apa yang kita bahas dengan Amar kemarin itu adalah terkait menyangkut masalah draft peninjauan kembali yang kita buat. Lalu Amar minta dikirimkan beberapa poin yang kita bahas, setuju gak dengan poin ini, dan faktanya seperti ini gak poin-poinnya itu. Lalu kemudian Amar minta dikirimkan secara langsung, dan kemarin telah kita kirimkan draft PK-nya kepada Amar, dan kemungkinan minggu depan kita akan membahas lebih rinci lagi, karena target kita akhir bulan ini kita akan mengajukan peninjauan kembali terkait menyangkut masalah Amar Zoni. Sudah dikirimkan, dan minggu besok kita akan jadwalkan kepada Bang Amar melalui call lagi, bahwa pembahasannya sudah final. Kalau sudah final minggu depannya itu kita bahas, mungkin di hari Senin kita bahas. Kalau fix udah setuju, sama-sama sepakat terhadap draft memori PK-nya itu sendiri, berarti akhir bulannya kita lanjutkan. Tim kuasa hukum menegaskan keyakinan mereka bahwa Amar tidak bersalah dan sama sekali tidak terlibat sebagai pengedar maupun bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan kajian barang bukti dan rekam komunikasi, kuasa hukum memposisikan Amar murni sebagai korban penyalahgunaan yang membutuhkan penanganan medis serta rehabilitasi, bukan hukuman fisik yang tidak menyembuhkan ketergantungannya. Selain fokus pada peninjauan kembali, tim kuasa hukum juga berencana menggabungkan strategi bersama rekan sesama tahanan yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk memperkuat posisi di tingkat Mahkamah Agung. Karena kita yakin bahwa Amar tidak terlibat di dalam urusan yang terakhir itu. Karena kita lihat kan barang terkait menyangkut barang bukti, lalu komunikasi. Kita pelajari dari komunikasi. Terus apa yang dititipkan kotak itu kepada temannya. Lalu temannya pun juga, ya salah satunya sampai dua anak yang udah menjadi kuasa. Ya Andi Mualim pun juga udah menjadi kuasanya kepada kita. Sama-sama akan mengajukan PK. Nah, apakah PK-nya nanti kita gabung ataukah kita pisah dengan Andi Mualim, ini yang sedang kita pembahasan di internal kita. Tapi yang pasti dari cerita itu kita berkeyakinan bahwa Amar tidak bersalah, bahwa Amar adalah korban daripada narkoba, yang perlu diperbaiki, yang perlu diobati. Namanya orang sakit narkoba kan harus diperbaiki. Kalau dia tidak disembuhkan, dia tidak disembuhkan, ya gimana dia mau keluar daripada jaringan narkoba itu sendiri. Langkah peninjauan kembali ini hanyalah satu dari sekian pintu yang coba dibuka. Sebab selain demi keadilan hukum, pihak kuasa hukum juga tengah memperjuangkan hak-hak dasar serta kenyamanan Amar sebagai warga binaan. Harapan untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan mendapatkan masa depan yang lebih baik kini terus dijaga. Lewat berbagai jalur administratif dan momentum penting nasional, harapan itu perlahan mulai dirajut kembali. Di luar jalur peninjauan kembali, pihak Amar Zoni juga menempuh jalur administratif demi memperjuangkan pemulihan status dan hak-hak dasarnya selama menjalani penahanan. Kuasa hukum mengonfirmasi bahwa mereka telah melayangkan permohonan asesmen serta berkirim surat resmi kepada Ditjenpas. Permohonan tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat resiko status penahanan Amar agar kelak bisa dipindahkan kembali ke Jakarta. Kita sudah tahap mengajukan asesmen juga. Dan kita juga sudah bersurat kepada Dirjen Lapas terkait menyangkut, kalau bisa statusnya Amar juga diturunkan, lalu kembalikan lagi Amar ke Jakarta, kembali ke Jakarta, di mana dia berasal dulu, dari Nusa Kambangan. Cuma sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban. Di sisi lain, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, harapan juga tertuju pada remisi pemotongan masa tahanan. Pihak kuasa hukum optimis Amar berhak menerima pemotongan masa hukuman tahunan berkat perilaku baik dan keaktifannya selama berada di dalam lapas. Tapi kan setiap warga binaan kan biasanya mendapatkan remisi dalam rangka tahunan 17 Agustus ini. Tapi tentunya juga dilihat kembali dari perilaku, bagaimana kelakuan baiknya dia sendiri, itu nanti menjadi penilaian daripada Dirjen Lapas itu sendiri. Tapi yang pastinya saya yakin untuk seorang Amar bisa dapat lah, karena Amar kan sudah melakukan kegiatan yang baik juga di Nusa Kambangan itu sendiri. Keluarga besar Amar Zoni pun mendukung penuh seluruh rangkaian proses hukum ini dan berharap seluruh berkas PK dapat segera tuntas sehingga keadilan dapat berpihak kepada Amar.
Pihak kuasa hukum juga memohon doa dan dukungan dari masyarakat luas agar permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung kelak dapat dikabulkan. Doakan, semoga peninjauan kembalinya Amar dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Itu aja harapan kami ya. Mohon doanya dari teman-teman, dan kita yakin Amar korban. Amar bukan pengedar, Amar bukan bandar, Amar bukan jaringan internasional terkait minyak kekuasaan narkoba. Itu saya yakin ya. Perjuangan hukum yang ditempuh Amar Zoni kini berada di titik persimpangan yang sangat krusial antara harapan untuk kembali mendapat kebebasan melalui jalur rehabilitasi serta kepatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Langkah pengajuan peninjauan kembali atau PK menjadi tumpuan utama bagi Amar dan tim kuasa hukum untuk membuktikan statusnya sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi. Lantas, bagaimana menurut kamu Ikiners? Apakah rangkaian langkah hukum yang diupayakan tim kuasa hukum ini mampu membuahkan hasil manis bagi Amar Zoni? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.